Arman Tsarukyan, petarung dengan rekor mengesankan 22 kemenangan dan hanya 3 kekalahan, sempat berada di ambang sejarah. Pada awal tahun, ia dijadwalkan menantang Islam Makhachev untuk sabuk juara kelas ringan UFC di UFC 311, namun takdir berkata lain. Sehari sebelum pertarungan besar itu, cedera punggung menghantam Tsarukyan dan memaksanya mundur dari laga yang bisa mengubah hidupnya. Kursinya di acara utama pun diisi oleh Renato Moicano, seorang petarung dari undercard yang mendapat kesempatan emas. UFC melalui sang CEO Dana White menegaskan bahwa Tsarukyan kini harus membuktikan dirinya sekali lagi jika ingin mendapatkan kesempatan melawan Makhachev di masa depan. Namun segalanya berubah secara dramatis. Makhachev membuat langkah mengejutkan, melepaskan gelar juara dunia kelas ringan demi mengejar kejayaan di kelas welter melawan Jack Della Maddalena. Sabuk emas kini tak bertuan, kesempatan baru pun muncul. UFC mengumumkan bahwa Charles Oliveira, petarung yang pernah ditundukkan oleh Tsarukyan di UFC 300, akan berhadapan dengan Ilia Topuria untuk memperebutkan gelar kosong tersebut di UFC 317 pada 28 Juni mendatang. Sementara itu, Tsarukyan tak tinggal diam. Meski sempat menolak tawaran yang dianggapnya tidak sopan dari UFC, ia kini telah mengantongi rencana besar. Saat ini hanya 2 nama besar di peringkat 5 besar kelas ringan yang belum memiliki kontrak pertarungan, Tsarukyan dan mantan juara BMF Justin Gaethje. Pertarungan antara dua monster ini bisa jadi penentu utama perebutan sabuk juara berikutnya. UFC dikabarkan menawarkan Tsarukyan pertarungan pada bulan Oktober, namun petarung nomor 1 itu tak ingin menunggu lama. Ia haus pertarungan, ia ingin tetap aktif. Selain itu, dengan penuh keyakinan, Tsarukyan menyatakan dirinya siap turun ke oktagon di malam yang sama saat Oliveira dan Topuria bertarung UFC 317. Bahkan lebih jauh, ia menawarkan dirinya sebagai petarung cadangan jika salah satu dari mereka harus mundur. I feel like it's supposed to be Gaethje. It won't make sense because Oliveira fighting with Ilya for the title, Gaethje has no fight. Poirier fighting with Max Holloway for the BMF title. Me and Justin doesn't have a fight, so it makes sense. They supposed to do the same card, international fight week, me versus Gaethje, and like who knows if someone get hurt, me or Gaethje can fight for the title. So love it, yeah. Because they put again Dariush and Maikana, so. On that card, I think they need someone like a bigger name and like ranked fighter on that card. Dari penjelasannya ini sedikit mengartikan bahwa Arman terlihat diabaikan dalam event pertarungan besar pada bulan Juni mendatang. Padahal khususnya divisi kelas ringan merupakan satu potensi dalam ajang perebutan tempat di puncak setelah Islam mengosongkan gelarnya. Namun Arman yang telah pernah membakar kesempatan gelarnya kini harus menanggung akibatnya. Akan tetapi Arman tetap yakin dan seolah mengatakan pada dunia, jika takdir memanggilku lagi, aku tak akan mundur. Aku siap bertarung untuk sabuk, untuk kehormatan, untuk segalanya. UFC 315 seharusnya menjadi panggung biasa bagi Benoit Saint-Denis untuk kembali membuktikan kelasnya. Tapi malam itu, di Bell Center Montreal, Saint-Denis tidak hanya menang tapi juga mengirim pesan. Dengan teknik cekikan mematikan, ia memaksa Kyle Prepolek menyerah dan menegaskan dirinya masih merupakan kekuatan besar di divisi ringan. Namun, ada cerita lain di balik panggung utama. Sebuah cerita tentang pertarungan yang hampir terjadi meski akhirnya batal. 5 hari sebelum UFC 315 muncul kabar bahwa petarung peringkat 7 Mateusz Gamrot ditawarkan sebagai pengganti lawan untuk Saint-Denis. Namun Gamrot mengklaim bahwa Saint-Denis menolak pertarungan itu. Sebuah klaim yang langsung memantik percikan di tengah komunitas MMA. Tak butuh waktu lama, Saint-Denis pun angkat bicara. Dalam wawancara bersama Ariel Helwani, ia membantah keras tuduhan itu. Yeah, no way, no way. It's really a fight I would love to, and I'm looking forward for what is happening for his next fight. I hope if the fight if he fights Ludovic, I hope he wins, and
I would love to face him. Why not in Europe or to go out there and going in some on a huge card against him because I would love to bring him engagement once again. Perkataan itu bukan sekadar tantangan, itu adalah ancaman. Gamrot menanggapinya lewat media sosial dengan tawa emoji yang penuh sindiran. Namun bukan hanya dia yang merespons. Cody Durden, rekan setim Gamrot, melangkah lebih jauh dengan menyebut Saint Denis berbohong dengan menuliskan, "Bro, BSD penuh omong kosong. Dia jelas menolak bertarung." Saya membaca sendiri pesan teksnya. Kalau kau sudah menolak, ya akui saja. Jangan balik menuduh Gamrot yang berbohong. Tulisan dari komentar balasan ini masih menyembunyikan kebenaran dalam kabut. Sumber dari MMAmania.com menyebut bahwa memang ada beberapa nama yang ditawarkan untuk melawan Saint Denis, termasuk Gamrot. Namun kendala visa dan logistik membuat sebagian besar kendala pertarungan. Dan kini saat debu mulai mereda, Gamrot sudah menatap ke depan. Ia akan menghadapi Ludovic Klein, petarung yang belum masuk peringkat, tapi menyimpan ancaman besar dengan 6 kemenangan beruntun. Sebuah ujian berat dalam 2 minggu ke depan. Tapi jika Gamrot bisa mengatasi Klein, maka hanya satu jalan terbuka, Saint Denis versus Gamrot. Mungkin di Paris, atau mungkin di kandang Saint Denis sendiri. Dan saat itu terjadi, pertarungan ini bukan sekadar soal gelar. Ini soal harga diri, soal klarifikasi, soal siapa yang sebenarnya berkata jujur dan siapa yang hanya berbicara lewat emosi. Darah mungkin belum tertumpah kali ini, tapi permusuhan mereka sudah mendidih. Dan Paris mungkin menjadi tempat di mana segalanya diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Dalam dunia MMA ada pertarungan yang terjadi karena takdir, dan ada juga pertarungan yang tertunda menunggu waktu yang tepat untuk membakar oktagon. Ilia Topuria dan Islam Makhachev adalah dua raja dari dua kerajaan berbeda. Pada akhir 2024, Topuria, petarung asal Spanyol yang belum pernah merasakan kekalahan, berdiri di puncak kelas bulu sebagai sang juara. Di sisi lain, Makhachev, mesin taktis dari Rusia, masih memegang takhta kelas ringan dengan tangan besi. Para penggemar bersorak, para analis berspekulasi, dan dunia bertanya-tanya kapan dua kekuatan besar ini akan saling bertabrakan. Dan seolah semesta mulai menyusun jalannya, Topuria mengumumkan niatnya melepas sabuk bulu dan naik ke kelas ringan. Gerakan berani itu seharusnya membuka jalan menuju pertarungan mimpi Topuria versus Makhachev, sebuah duel antara dua dunia. Namun kenyataan justru berjalan berbeda. Merasa tidak memiliki arti yang cukup untuk melawan Topuria, Makhachev memilih jalan lain. Ia memutuskan naik kelas juga bukan ke arah Topuria, tapi ke puncak kelas welter. Ia meninggalkan sabuk kelas ringan demi mengejar gelar keduanya, menyasar Jack Della Maddalena dalam pencarian kejayaan baru. Dengan itu, dua jalur yang awalnya tampak bersilangan kini melenceng. Dan untuk saat ini, dunia tidak akan menyaksikan Topuria versus Makhachev, setidaknya belum. Sebagai gantinya, Topuria akan berhadapan dengan mantan juara Charles Oliveira di UFC 317, sebuah pertarungan besar untuk sabuk yang ditinggalkan Makhachev. Namun jangan salah, dalam hati Topuria masih ada satu nama yang paling ingin ia taklukkan, Islam Makhachev. Ia tak menyembunyikan ambisinya. Jika perlu, ia akan mengejar Makhachev hingga ke kelas welter. Bahkan jika jalannya penuh darah dan badai, ia akan tetap berjalan. Es que no lo sé, ahora está en un momento que mentalmente yo creo que está roto, porque no creo que te venga de forma positiva el hecho de que sabes en tu interior que has abandonado una división por miedo. Porque no hay ninguna otra explicación. Tú imagínate que yo hubiera abandonado y que todo el mundo estuviera chillando su nombre. ¿Qué te diría eso? Bueno, pues no sé cómo le va a afectar a nivel mental eso en peso welter, pero... Apakah ini dendam? Atau hanya keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menaklukkan sang raja pound for pound? Yang pasti, Topuria belum menyerah. Dan ia bersumpah bahwa pertarungan itu akan terjadi, cepat atau lambat. Kalau dia tak mau turun ke kelas ringan, aku yang akan naik ke kelas welter.
Aku akan mengejarnya, kemanapun dia pergi. Mungkin seperti inilah kiasan dari kata hati Topuria. Dan mungkin saat dua raja itu akhirnya bertemu, dunia akan menyaksikan lebih dari sekedar pertarungan, tapi bentrokan dua takdir yang tak bisa dihindari. Namun paling tidak, Islam Makhachev juga berhak untuk berjuang mendominasi di dua gelar divisi. Dan akhirnya, Islam Makhachev memberikan reaksi pedasnya dari ambisi Topuria yang bernafsu ingin melawannya. Dalam cuitan terbarunya, sang juara asal Dagestan itu membunyikan siren di akun media X dengan mengatakan, "Perbedaan antara aku dan dia adalah, aku menduduki peringkat teratas di divisiku, naik ke peringkat berikutnya, tetapi dia berhasil kabur dari dua pesaing yang memiliki kemenangan beruntun 5-9 di divisi featherweight. Kamu bukan siapa-siapa di divisi lightweight, hanya orang Spanyol yang bermulut besar dengan potongan rambut bagus. Ambil satu weight dan kita bisa bicara." Nah, beginilah satu bunyi dari Islam dengan maksud Topuria memahami statusnya terlebih dahulu sebelum bentrokan di antara mereka benar-benar terlaksana. Tanggal 16 Agustus seharusnya menjadi panggung megah. UFC 319 akan mempertemukan dua sosok yang telah mencuri perhatian dunia, sang juara bertahan kelas menengah Dricus Du Plessis dan petarung tak terkalahkan penuh misteri Khamzat Chimaev. Namun, apakah pertarungan itu benar-benar akan terjadi? Du Plessis, pria yang menjuluki dirinya Steel Knox, tampaknya masih menyimpan keraguan. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, sang juara Afrika Selatan menyeratkan bahwa Chimaev mungkin saja tak akan muncul di Chicago pada malam pertarungan. Sebuah sindiran atau peringatan akan sejarah Chimaev yang tidak selalu konsisten hadir. Sejak memasuki UFC di tahun 2020, Dricus telah membuktikan diri sebagai kekuatan tak terbendung. Ia mengamankan gelar juara lewat keputusan terpisah atas Sean Strickland di UFC 297, mempertahankannya dari Israel Adesanya, dan bahkan kembali mengalahkan Strickland dalam rematch yang brutal. Ia bukan hanya juara, tapi simbol ketangguhan generasi baru. Di sisi lain, Chimaev juga punya aura mitosnya sendiri. Ia meledak ke pentas UFC dengan 3 kemenangan penghentian dalam waktu 2 bulan, rekor yang membuat dunia bergidik. Dengan catatan 14-0, Chimaev adalah teka-teki yang belum terpecahkan. Namun di balik prestasi itu, tersimpan tanda tanya besar, komitmennya. Ia hanya bertarung 2 kali dalam setahun dan baru-baru ini meraih kemenangan yang mengejutkan di ronde pertama atas Robert Whittaker di UFC 308. Meskipun begitu, namanya tetap menggema. Para penggemar dan bahkan UFC sendiri telah lama melihatnya sebagai calon penantang gelar kelas menengah. Kini, saat waktunya hampir tiba, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi apakah pertarungan ini benar-benar terjadi? Sebagai langkah antisipasi, UFC menyiapkan penantang peringkat pertama, Nassourdine Imavov, sebagai petarung cadangan. Imavov bukan sekadar bayangan di belakang layar. Ia telah mengalahkan Adesanya awal tahun ini dan mencetak 4 kemenangan beruntun. Jika Chimaev gagal hadir, Imavov siap mengisi kekosongan dan menantang sang raja. Namun tetap saja, dunia ingin melihat apa yang telah lama dijanjikan, Du Plessis versus Chimaev. Sebuah bentrokan gaya, emosi, dan ego. Pertarungan yang telah lama dibangun lewat sindiran, ejekan, dan perang kata-kata online. Kini, dunia menahan napas. Apakah Chimaev akan benar-benar melangkah ke oktagon pada malam itu? Atau bisikan keraguan Du Plessis akan berubah menjadi kenyataan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.